Halo teman-teman, terutama para guru PAUD yang luar biasa. Untuk guru-guru PAUD, untuk kita, kegiatan bermain adalah sarana, cara terbaik membantu anak berkembang, mencapai kompetensi-kompetensinya. Walaupun program belajar dari rumah, guru-guru tetap melakukan proses penilaian. Maka sekarang ini kita akan mencoba melihat, mencermati bagaimana proses penilaian dari kegiatan main yang sangat alamiah ini dilakukan oleh guru, sehingga guru bisa melihat kompetensi-kompetensi apa yang muncul, yang dikuatkan, yang distimulasi selama anak bermain. Pada anak-anak, maka ada beberapa tips yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman sebagaimana kami melakukan di lembaga kami. Sebagaimana saya dan teman-teman melakukan kegiatan penilaian. Yang pertama dan utama harus diingat adalah bahwa orang tua itu bukan guru. Mereka tidak disiapkan untuk mengamati. Mereka hanya memiliki keterampilan untuk mendampingi anak, melihat apa yang terjadi dengan anak-anak. Maka yang kedua, karena mereka bukan guru, yang kedua, jangan pernah bicara tentang penilaian pada orang tua. Katakan saja informasi-informasi yang Anda perlukan, yang nantinya mungkin akan Anda gunakan untuk melakukan penilaian. Maka Anda bisa bertanya pada orang tua, "Ma, bisa diceritakan apa yang tadi dilakukan oleh Fani di rumah? Atau apakah saya bisa minta video atau foto yang mungkin nanti bisa disertai dengan cerita-cerita?" Ketika orang tua mengatakan, "Aduh Bu, nggak sempat ambil video, nggak sempat foto-foto Bu, sibuk Bu, saya ngepel, saya nyuci, belum lagi ngurus kakaknya juga daring Bu, jadi biarin aja lah dia main." Baik, kalau ibu tidak punya foto, tidak punya video, ceritain aja Bu. Ceritakan saja bagaimana tadi Fani bermain. Lalu Anda akan mendapat info-info melalui cerita ibunya. Dari cerita itulah kita bisa mencoba menganalisis. Contoh, "Aduh Bu, tadi tuh Fani nggak mau main sama sekali Bu. Barang-barang cuma dia lempar ke sana kemari. Tapi Fani bilang ke saya Bu, Fani mengatakan ruangannya jadi banyak mainan. Mainan Fani jadi ada di semua tempat." Cerita-cerita itu bisa menjadi bahan kita untuk melihat perkembangan anak. Bisa saja ketika orang tua bicara, "Sudah mah nggak apa-apa, nanti direkam aja. Ceritanya malah direkam aja, nggak usah pakai video, nggak usah pakai foto." Itu juga bisa menjadi bahan. Ya, wow, ada berapa ini levelnya? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu, tadi Fani cuma teriak, "Bu, lihat punyaku," dan dia menghitung. Itu juga sumber informasi. Bentuknya bisa Anda menelpon, bisa juga orang tua merekam suaranya untuk diceritakan. Informasi-informasi yang teman-teman dapat itu nanti kemudian yang akan menjadi bahan penilaian. Bu Sisil, tapi kan nanti bisa jadi nggak sesuai RPP yang kita rencanakan, namanya juga RPP, rencana tidak selalu berjalan sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau teman-teman mengamati, ketika anak-anak melakukan kegiatan bermain, pada saat itulah sebenarnya seluruh kompetensi sedang membuat apa itu? Sedang membuat kerudung. Dia menyebut kata kerudung. Anda harus tahu bahwa ketika hasil kegiatan main yang akan digunakan untuk penilaian
tidak sesuai rencana, minimal kita meyakini bahwa anak-anak tetap mendapat stimulasi. Anak-anak tetap melakukan kegiatan bermain. Pada saat bermain itulah dia sedang mengembangkan seluruh potensi dalam dirinya. Dia melakukan aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan yang sangat bermanfaat untuk perkembangannya, untuk persambungan-persambungan antar sel otak, yang kemudian ini akan berfungsi untuk penguatan kehidupannya yang akan datang, untuk menyiapkan dia memasuki tahapan yang lebih tinggi. Karena yang menjadi persoalan bukan tentang KD berapa yang sudah Anda pilih, tapi kompetensi yang mana yang sudah distimulasi, yang sudah terstimulasi dalam diri anak. Maka bisa jadi akan berbalik. Ketika di RPP kita sudah memilih kompetensi dasar, dan ternyata dalam pengalaman konkretnya anak-anak menemukan atau membangun kompetensi yang lain, maka Anda tinggal mencari kompetensi mana. Seandainya ada yang masih terlewat, kita masih punya hari yang lain. Jadi pesan saya yang terakhir, jangan kaku. Oke, sedang apa ini? Sedang liput. Melipat apa ya, Kak? Meliput handuk adik. Melipat handuknya adik. Saya lanjutkan. Kalau kita sudah memilih kompetensi tertentu, tetapi di pengalaman konkret anak muncul pengalaman yang lain dan membangun kompetensi yang lain, nggak usah gelisah. Catat saja apa yang sebenarnya muncul, kompetensi apa yang sebenarnya sedang dikuatkan. Mengapa? Di anak usia dini, penilaian adalah untuk melihat perkembangan anak, bukan untuk menilai 9 A plus, B plus, no. Kita hanya mau melihat sampai di mana anak ini perkembangannya. Maka ketika kegiatan main secara alamiah terjadi, pada saat itulah kita bisa pastikan anak-anak sedang mengalami perjalanan menuju pada tahap yang lebih tinggi dengan kompetensi yang lebih matang lagi. Kenapa? Ketika proses ini berjalan alamiah, gak usah takut. Kita akan punya anak-anak yang secara alamiah juga mematangkan kompetensinya. Tentu saja harapan kita, kegiatan bermain yang ada di rumah, tentu saja tidak harus sama dengan di sekolah. Karena sekolah, ya selamat ya sudah melipat banyak kain. Karena kalau di sekolah, kita memang didesain, kita disiapkan untuk mendampingi anak-anak 100% dari datang sampai pulang. Tapi ketika anak-anak di rumah, kita harus sangat sadar bahwa mereka memiliki orang tua yang juga harus melakukan aktivitas yang lain, tidak hanya bersama dengan anak-anaknya. Maka poin 3 tadi sangat penting. Galilah informasi sebanyak-banyaknya. Jangan hanya memikirkan video dan foto. Informasi berupa cerita dari orang tua murid itu memberi gambaran yang cukup kepada kita untuk menganalisis kompetensi-kompetensi mana yang sudah tersimulasi, yang sudah muncul. Lalu nanti gunanya apa? Kita bisa menyampaikan kepada orang tua tentang, oh nanti lain kali bisa dibantu dengan A, B, C. Itu input, itu rekomendasi yang kita berikan kepada orang tua walaupun belum saatnya terima rapor. Jadi sebenarnya penilaian di anak usia dini itu nggak susah, karena mereka tidak perlu mengumpulkan hasil tes mereka. Mereka berjalan secara alamiah dalam kegiatan bermain. Tetap semangat, tetap belajar, dan kuatkan kerjasama dengan orang tua.
Terima kasih. Ya? Oke. Sekarang waktu bermainnya sudah selesai. Kita kumpulkan kayu dengan kayu. Hah? Ini kayu dengan kayu. Posisinya kembalikan ini dulu ya.